Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo adik-adik kelas 9, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Baik, kali ini kita akan coba membahas materi kelas 9 di semester 2, yaitu tanah bagi kehidupan. Nah, tanah ini merupakan tempat hidup atau habitat bagi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk semua mikroba seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, juga tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sekarang mari kita lihat komponen penyusun tanah. Yang pertama, batuan. Batuan ini berasal dari magma gunung berapi yang kemudian mengalami pendinginan, lalu kemudian melapuk menjadi tanah. Nah, ini prosesnya bisa secara mekanik maupun secara biologi. Kemudian humus. Humus adalah hasil penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, yang diuraikan oleh jamur dan bakteri. Komponen organik ini adalah sisa-sisa jaringan tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian mineral-mineral. Ini berasal dari berbagai macam batuan dan juga dari kerak bumi. Contohnya misalnya seperti mineral besi, nikel, tembaga, dan lain-lain. Air, ini adalah komponen yang penting di dalam tanah yang turut mendukung metabolisme organisme sebagai pelarut zat hara yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Air ini di dalam ekosistem bersifat reversible. Air memiliki 3 wujud, yaitu cair, padat, dan gas. Kemudian udara. Tanah juga memiliki komponen udara yang penting dalam pembentukan aerasi tanah, supaya semua mikroba tanah dapat bernapas dengan oksigen. Nah, sekarang mari kita lihat sifat-sifat tanah. Yang pertama, sifat fisika tanah. Tekstur tanah ini adalah merupakan perbandingan pasir, debu, liat. Jadi ini adalah menunjukkan kasar halusnya suatu jenis tanah. Kemudian struktur tanah. Ini adalah bentuk gumpalan-gumpalan atau agregat dari tanah. Porositas tanah ini berisi udara dan air yang berperan dalam mengatur aerasi tanah. Nah, porositas tanah ini juga menunjukkan kemampuan tanah dalam pengikatan air dan udara. Kemudian konsistensi tanah ini menunjukkan gaya adhesi dan kohesi butiran tanah. Nah, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana cara pengolahan tanah nantinya. Permeabilitas tanah ini adalah kemampuan tanah untuk meloloskan air. Jadi ini penting dalam drainase dan tata kelola air. Warna tanah ini tidak terlepas dari kandungan mineral, zat, dan zat organik yang ada di tanah tersebut. Nah, warna tanah ini bisa berwarna hitam, coklat, abu-abu, merah, dan kuning. Baik, sekarang kita lihat sifat kimia tanah. Nah, yang pertama, bahan organik tanah ini adalah merupakan sisa-sisa tubuh hewan, tumbuhan, dan manusia yang mempengaruhi warna dan karakter tanah. Kemudian, unsur hara yang ada di dalam tanah seperti misalnya garam-garam mineral, contohnya natrium, magnesium, ferrum, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, dan kalsium. Kemudian pH tanah ini adalah menunjukkan derajat keasaman suatu jenis tanah. Jika nilai pH-nya di bawah 7, maka tanah tersebut bersifat asam. Jika pH-nya berkisar antara 6,8 sampai dengan 7,2, maka pH tanah tersebut bersifat netral. Dan jika pH-nya berada di atas angka 7, maka tanah tersebut bersifat basa atau alkali. Nah, kemudian kita lihat sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah ini antara lain tidak terlepas dari makhluk hidup yang ada di dalamnya. Misalnya tumbuhan tingkat tinggi,
Ini misalnya seperti tumbuhan monokotil, dikotil, dan lain-lain. Nah, tumbuhan ini menjaga siklus hidrologi air. Kemudian juga sebagai penghasil humus sehingga bisa meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang lebih penting lagi, tumbuhan ini menahan erosi tanah. Kemudian kelompok pengurai atau dekomposer, contohnya misalnya seperti jamur dan bakteri, mereka ini bertugas untuk menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati, kemudian diubah kembali menjadi tanah atau zat hara. Kemudian ada kelompok detritivore. Ini adalah kelompok yang menguraikan detritus, yaitu sisa-sisa jaringan makhluk hidup. Contohnya misalnya seperti cacing, siput, keluing, dan lipan. Nah, kemudian dengan adanya makhluk hidup yang ada di dalam tanah, maka tanah bisa mengikat nitrogen bebas dari udara. Ini tidak terlepas dari adanya simbiosis berbagai macam makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Contohnya seperti bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan akar polong-polongan atau leguminosa yang bisa memfiksasi nitrogen bebas dari udara. Baik, selanjutnya kita lihat proses pengelolaan tanah. Ini penting sekali supaya tanah ini bisa tetap kita pakai dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah pencegahan erosi. Bisa kita lakukan dengan pembuatan sengkedan atau terasering. Bisa juga kita buat menanam tanaman penutup tanah atau kita kenal dengan cover crop, misalnya seperti tumbuhan leguminosa, rumput-rumputan, dan lain-lain. Nah, ada juga yang bisa kita lakukan yaitu penghijauan atau reboisasi, yaitu penanaman kembali area atau tanah yang sudah gundul. Kemudian dalam pemanfaatan tanah kita harus bijaksana dan ramah lingkungan. Jadi pengolahan tanah sesuai dengan jenis tanahnya bisa kita lakukan dengan cangkul atau dengan traktor tanah. Pemulihan tanah ini juga penting, yaitu mengembalikan unsur hara atau kesuburan tanah. Perbaikan irigasi ini juga penting agar tata kelola air tanah bisa tetap terjamin kesinambungannya. Nah, ini penggunaan pupuk dan insektisida ini harus bijaksana, jadi dia harus tepat waktu dan tepat dosis sehingga agregat tanah dan sifat fisika tanah tidak mengalami kerusakan. Nah, baik adik-adik, itu materinya. Silakan diulang kembali supaya kalian lebih memahaminya lagi. Terima kasih, salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.